Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling hoya. Ya, tadi hari ini alhamdulillahirobbilalamin bisa ketemu kalian semuanya, bisa ketemu sahabat-sahabatku semuanya, bisa ketemu saudara-saudaraku semuanya. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Hari ini sudah makan, sudah beres, sudah ready. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kudoakan semoga hari ini kalian sehat semua, dikasih berkah barokah semua ya teman-teman ya. Saya mau curhat, ini mau curhat masalah saya ya teman-teman ya. Saya di sini sebagai seorang pembantu ya teman-teman. Saya seorang pembantu ya, kerja di luar negeri tentunya dengan penuh pengorbanan ya, segala upaya dan hasil keringat saya ya teman-teman. Tentunya saya menghargai hasil keringat saya ya. Terus sudah ngumpul ya. Dulu saya pernah ada orang pinjem duit ke saya ya. Saya masih ingat, sampai kapanpun masih ingat. Kalau pinjem, kalau cuman 1 juta 2 juta aku ikhlasin lillahi ta'ala ya teman-teman ya. Ini dulu pinjemnya janjinya cuman 3 bulan ya, janjinya cuman 3 bulan saja mau dipulangin, itu pun dengan rasa sumpah-sumpah ya. Katanya, Mbak Tati, kalau saya dalam jangka 3 bulan nggak bisa mulangin, keluarga saya mati ketabrak mobil semua. Bilangnya dulu kayak gitu ya. Dulu waktu mau pinjem itu telepon saya itu sampai sehari itu 10 kali 20 kali teman-teman ya, karena dia itu pinjem itu sama istrinya ya, pinjem itu sama istrinya ya. Saya percaya gitu ya, saya percaya ke dia gitu ya. Saya ya ada buktinya, saya transfer juga ada buktinya ya, nama banknya juga ada. Terus nomor teleponnya saya udah nggak ada karena udah diblokir ya. Itu orang Tegal ya teman-teman ya, orang Tegal namanya ya, orang Tegal, alamatnya itu Curug ya, alamatnya Curug ya, namanya Mas Ahmad Rojikin sama Mbak Sulastri ya teman-teman ya, itu suami istri. Semoga melihat video saya ini ya. Dari dulu saya ngomong, kalau kalian pinjem nggak apa-apa, semampunya kalian bayar. Saya nggak pernah ngasih bunga atau ngasih rentenir kayak gitu, enggak ya. Kalau cuman 1 juta 2 juta ikhlas lillahi ta'ala saya kasih buat amal ya. Itu udah berapa tahun hasil saya kerja ya teman-teman ya, hasil saya kerja keringetan, saya nyebokin, saya melek malam ya, karena saya kasihan sama kalian, karena kalian anaknya sakit ya, saya tolongin. Tapi sekarang sudah berapa tahun nggak pernah ada kabar, bahkan kalian menghilang ya teman-teman, nggak ada kontak sama sekali, bahkan kalian berdua-dua itu menghilang semuanya ya. Saya kurang sabar gimana. Kalau kalian pinjem di bank pasti jaminannya sertifikat, rumah kalian ditinjau, ada KK, ada KTP, ada surat jaminannya, itu pasti. Itu pun ada bunganya. Kalian pun bayarnya harus tepat waktu ya teman-teman. Sama saya kurang enak gimana, saya nggak pernah ngejar-ngejar kalian Mas Rojikin ya, saya nggak pernah ngejar-ngejar Mas Rojikin maupun Mbak Sulastri ya teman-teman ya. Saya minta kesadarannya ke kalian semuanya berdua ya, tolong balikin duit saya sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Kalian nyicil 3 bulan 1 juta nggak apa-apa, 2 bulan 1 juta nggak apa-apa, syukur-syukur 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta sampai selesai, saya senang ya teman-teman ya. Kalau saya lapor polisi pun, kalau saya di sini percuma, karena bukti semua ada di saya
ya, uang transfer semua ada di saya buktinya. Ya mungkin kalian anggap jadi TKW itu enak ya, duit tinggal ngambil. Emangnya Mas Rozikin pikir itu duit itu ngambil di longkang, duit itu ngambil di sumur, tinggal nimba langsung dikirim? Enggak ya, kita harus kerja keras, pagi-pagi bangun, malam-malam bangun, bahkan nggak tidur teman-teman ya. Sengsaranya seorang TKW itu begitu. Lah kak udah ngumpul duitnya, udah dipercaya mau pinjem sekian ribu seumpama, udah dikasih, mbok ya merasa syukur alhamdulillah ya. Saya nggak mengharap banyak-banyak dari yang pinjem saya itu, sekalian sepunyanya, semampunya ya, semampunya ya. Kalian, saya berpikir begini, kalau kalian mengembalikan uang itu semua ya, bukan saya monis kalian ya, bukannya saya monis ke Mas Rozikin, pasti nggak mampu begitu ya. Masa 75 juta mau dibayar kontan, mau jual apa ya? Mungkin dia sekarang udah kaya ya. Kalau udah kaya saya syukur alhamdulillah, jadi nanti saya pulang bisa ke tempatnya langsung saya minta kontan ya. Dulu perjanjiannya kalau nggak sampai bisa bayar ya, tanah dan rumah itu adalah milik saya ya. Kalau berdua itu nggak bisa bayar, berarti hak milik rumah sama tanah itu hak saya ya. Udah perjanjian kayak gitu ya. Kalau saya dari dulu aku tunggu reaksinya, mau bayar berapapun nggak apa-apa, asal duit saya itu kembali ya. Seandainya kembali duit saya 75 juta itu kembali semuanya, nggak saya makan semuanya duit itu. Sebagian saya amalkan, sebagian saya sodakohkan, karena duit itu udah lama di tempat orang itu ya. Saya nggak semuanya saya ambil, enggak teman-teman ya. Saya punya ujar kayak gitu, seandainya uang itu dipulangkan ya 75 semua, saya ambil sebagian ya, karena saya menghargai diri saya ya, sebagai saya dulu nyari duitnya juga susah ya, pasti nggak aku ambil semuanya teman-teman ya. Tapi saya ingatkan lagi untuk Mbak Sulastri ya, Bu Sulastri sama Mas Rozikin ya, untuk warga Tegal ya yang kenal Bu Sulastri dan Bu Sulastri dan Mas Rozikin, tolong bantu saya ya teman-teman ya. Untuk yang daerah Tegal ya, yang daerah Tegal Curug atau Pangkah, kalau yang tahu namanya Mas Rozikin ya, dulu kerjanya di Bank Titil ya, ya. Bank apa ya, mungkin lebih lanjut lagi kalau ada yang kenal yang daerah Tegal Curug, yang kalian kenal, maksudnya yang kalian daerah Tegal apa daerah Curug ya, tolong hubungin saya minta bantuannya, dan saya minta tolong ya buat teman-temanku, buat saudara-saudaraku semuanya ya. Saya di sini sudah bertahun-tahun, bahkan saya nggak pernah mengungkit-ungkit ya, tapi inget, saya masih inget sumpah kalian, janji kalian berdua ya. Katanya dulu janjinya mau jual rumah, setelah jual rumahnya laku, duitnya mau dikasih saya. Tapi nyampe sekarang, nyampe detik ini pun saya 1 rupiah pun belum dibayar ya, 1 rupiah pun saya belum dikasih
Padahal uang saya itu 75 juta lebih totalnya. Ya. Kalau cuma 1 juta 2 juta lillahi ta'ala saya ikhlaskan demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Tapi ini 75 juta coy, bro. Ya. Saya minta tolong buat saudara-saudaraku semuanya. Saudara-saudaraku semuanya, tetangga-tetanggaku, kawan-kawanku semuanya, untuk yang darah Tegal, Curug atau darah Tegal, mana itu, Pangkah, tolong hubungin saya ya. Kalau kalian di daerah Pangkah atau di daerah Curug, Tegal, tolong hubungin saya, nanti saya kirim fotonya dia. Tolong karena ya saya juga nggak minta tolong saja ya teman-teman, saya nggak minta tolong saja, saya ada nanti saya kasih imbalan. Siapa yang menemukan orang itu nanti saya kasih duit, saya kasih imbalan. Saya nggak minta, maksudnya saya mintanya ketemu orangnya itu saja, nanti saya suruh video call ke saya, nanti saya yang ngomong-ngomongan. Kalau dia minta secara halus, secara kekeluargaan, oke, saya nggak apa-apa, yang penting duit saya itu kembali. Ya, kalau dia mintanya jalur hukum atau gimana, oke, nggak apa-apa, nanti tunggu saya pulang. Ya, saya punya bukti transfer tanggal berapa, bulan berapa, transfer berapa, ada. Ya, saya catat semuanya, walaupun resinya kamu bawa, walau resinya kalian minta. Aku masih punya resi satu ya, yang ada 7 juta apa berapa itu ada. Ya. Yang terakhir itu kayaknya 7 juta ada. Ya, kalau masalah duit, kalau kalian pinjam di bank ya, pasti kalian itu ada jaminannya. Nggak bakal kalian pinjam duit di bank nggak ada jaminannya, nggak bakal. Ya. Untuk Mbak Mabu ya, Mas Rozikin sama Bu Sulastri, saya mohon sekali lagi ya, karena saya juga butuh duit, saya juga manusia, saya kerja keras, keluar keringet, ngosek WC, nutuli kopet, nutuli tai ya, itu hasil keringet saya dari tahun berapa nyampe sekarang. Palah Mas Rozikin sama Mbak Sulastri menghilang. Boro-boro kasih kabar ke saya, Mbak Tati saya mau nyicil ya, Mbak Tati kasih nomor rekeningnya, saya mau nyicil, saya punya duit 3.000, saya punya duit 5.000. Nggak apa-apa, saya nggak pernah membatasin kalian. Mas Rozikin sama Mbak Lastri itu ngasih sebanyaknya itu, enggak, saya nyadarin ya, saya sadar, saya dikasih sedikit-sedikit nggak apa-apa, saya kumpulin ya. Dulu saya ngasih ke kalian brek segini segitu, sekarang gantian saya butuh duit, saya mau butuh duit, saya kayak orang ngemis, padahal minta duit saya sendiri ya teman-teman, minta duit saya sendiri kayak orang ngemis ya. Bahkan komunikasi aja sekarang enggak, boro-boro ngasih nomor telepon, pala semua diblokir ya, pala semua diblokir, enggak ada komunikasi sama sekali. Kalau kalian pinjem di bank, pasti udah diuber-uber sama orang bank, pasti udah dijebloskan ke kantor polisi, pasti udah dijebloskan ke penjara sama bank. Untung saya ini walaupun saya pembantu,
Walaupun saya ini sebagai babu, tapi masih punya otak yang bener. Saya udah ingatkan ya Mas Rozikin sama Mbak Sulastri, seberapapun rezeki kalian, seberapapun duit kalian, tolonglah nyicil ke saya ya. Seberapapun kalian punya, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, gak apa-apa ya. Kalau kalian sekarang udah kaya, ya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian mau bayar saya 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta ya, 10 juta, 10 juta sampai 7 kali, yang terakhir 5 juta, alhamdulillahirabbil alamin ya. Begitu. Saya nggak pernah mengejar, saya nggak pernah selama ini aku nggak pernah gombreng-gombreng, nggak pernah bersuara ya. Tapi baru kali ini saya buat rekaman ya, saya buat rekaman kayak gini, saya buat video karena saya butuh banget duit ya. Duit itu hasil keringet saya, bukan saya nggarong apa saya maling apa saya ngambil duit orang, enggak sama sekali ya. Untuk yang berdomisili di daerah Curug Tegal atau di Pangkah Tegal, yang kenal sama Mas Ahmad Rozikin sama Bu Sulastri ya, RT-nya berapa, RW-nya berapa saya nggak tahu. Yang kiranya masnya tahu, mbak-mbaknya tahu alamat itu, tolong hubungin saya ya, tolong hubungin saya. Nomor telepon saya ya +886 90067005 ya. Yang untuk berdomisili di daerah Tegal Curug atau Tegal Pangkah, yang mengerti keberadaan Mas Rozikin, Ahmad Rozikin atau Mbak Sulastri alias Bu Sulastri, tolong hubungin saya, DM ke kolom komentar saya boleh, nanti saya kasih fotonya, saya kasih nomor telepon saya biar gampang ya, nanti lewat WA ya. Saya kalau sudah dibantu, saya nggak akan tutup mata ya. Saya kalau sudah dibantu, saya nggak akan tutup mata, tapi saya kasih imbalan ya, tetap saya kasih imbalan ya. Saya berterima kasih banget kalau ada yang menemukan orang itu ya. Mungkin kalau cuman 1 juta 2 juta pasti aku ikhlaskan, ini banyak kali gitu ya. Itu pun dulu hasil saya nyelengin teman-teman ya. Saya masih kerja potongan aja ya, saya kasih karena dia anaknya sakit ya. Saya kasih, saya tuh merasa masih punya anak ya, jadi tahu rasanya orang anak sakit itu gimana, pasti bingung nyari uang. Tapi mbok yao, kalau udah dikasih, udah dipinjemin, mbok yao bersyukur ya, ngembalikan ya. Uang itu bukan haknya loh Mas Rozikin, Mbak Sulastri ya, bukan hakmu ya. Kalau minta mah nggak apa-apa, maksudnya saya minta uang ya 6.000 7.000, besarnya 100.000 pasti dikasih, ikhlas. Kalau kalian pun bayar, seumpama ngutang cuman 1 juta 2 juta, saya ikhlaskan ya. Tapi ini banyak, bukannya 1 juta 2 juta teman-teman ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya,
ya berhati-hatilah meminjamkan uang. Jangan sampai kalian meminjamkan uang asal percaya, kalau enggak tetangga rumah. Ya, masalah hutang itu bikin pecah belah, teman-teman. Ya, saudara bisa pecah karena duit. Adik, kakak pecah belah karena duit. Ya, duit itu bikin pecah belah. Makanya mending kalian kalau punya duit nggak usah diutang-utangkan lah, nggak usah dipinjem-pinjemkan ke orang, dibawa sendiri saja. Ya, karena kalau sudah berhubungan dengan duit, berhubungan dengan utang atau berhubungan dengan uang, itu akan putus semuanya. Kalau seandainya kalian punya utang, saya tagih, pasti Mbak Tati itu tiap hari kesini terus, Mbak Tati itu setiap hari nagih aku terus, aku udah bilang nggak punya. Nah, pasti kalian itu begitu, nggak seperti kalau kalian itu waktu pinjem. Ya teman-teman ya, kalau waktu pinjem bilangnya apa? Mbak Tati, aku pinjem duitnya ya segini, nanti tanggal segini aku pulangin, nanti hari ini aku pulangin, kayak gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Kalau seandainya saya hutang ya, saya hutang, oh tanggal segini saya bayar nanti. Seumpama tanggal itu aku nggak bayar, aku malu teman-teman, malu. Ya, aku seumpama jalan ke situ, mau lewat situ malu karena aku belum punya duit, karena aku belum bayar hutang. Ini hutang segitu juta, nggak ada reaksi sama sekali, nggak ada rasa tanggung jawab sama sekali. Ya, nggak ada reaksi sama sekali, nggak ada niat bayar untuk bayar mencicil seperak 2 perak, nggak ada. Ya, saya dari tahun berapa dulu ya, 2014 kayaknya ya, 2014 sekitar 2013an lah kesini ya, mungkin lama ya, mungkin ini lama nggak saya keluar, saya nggak ngomong ya. Masalah duit loh, masalah duit. Seandainya masalah duit kalian bayar di dunia itu nggak berat teman-teman ya. Kalian ada tanah, jualah tanah, ada ayam lah, jualah ayam buat nyicil. Kalau nanti udah kalian mati, udah di akhirat, mau bayar pakai apa? Ya seikhlas-ikhlasnya orang. Kalau cuma 1 juta 2 juta, kalau orang kayak saya, orang miskin kayak saya ini bukan orang kaya, saya ini orang miskin ya. Kalau cuma 1 juta 2 juta saya ikhlas, tapi itu berpuluh-puluh juta, masa iya sih kalian gak inget? Masa sih kalian gak inget berdua ya, Mas Amharojikin sama Mbak Sulastri? Ya tolonglah, sadarlah diri ya, tolong sadar diri, bantu ya, ngembalikan uang itu. Seberapapun kalian ngasih ke saya, tetap saya terima, saya nggak komplain. Biar saya catatannya nanti 1 buku penuh sebulan, ibarat kalian ngasih 500.000 600.000, aku terima ya, aku terima dengan senang hati. Biar Mbak Lastri sama Mas Rojikin itu berat bebannya itu nggak keterlaluan begitu ya. Saya sangat mengharap banget ya untuk mbak-mbaknya, mas-masnya yang melihat video saya ya, melihat video ini, yang berdomisili di Curug Tegal atau di Pangkah Tegal, yang mengetahui keberadaannya Mas Ahmad Rojikin sama Mbak Sulastri atau Bu Sulastri ya, tolong hubungin saya, nanti saya kasih fotonya, orangnya, siapa yang menemukan, nanti saya kasih imbalan. Saya nggak cuma-cuma, nanti saya kasih imbalan, saya nggak bohong ya. Tolong, kalau yang berdomisili di Tegal Curug atau Tegal Pangkah, tolong komen di bawah
ya. Tolong di komen di komentar saya di bawah. Nanti saya kasih nomor telepon saya ya. Nomor telepon saya plus 886 9006 70705 ya teman-teman ya. Yang memerlukan nomor telepon saya ulangin sekali lagi. Kalau yang menemukan yang berdomisili di Tegal, Pangkah atau Tegal Curug, tolong hubungin saya. Saya pernah masuk ke grup Tegal, tapi mungkin ada perlindungan di sana. Jadi saya malah diblokir. Ya teman-teman ya, kalau saya menanyakan itu pasti diblokir. Ya saya nggak ngomong orang Tegal itu semua kayak gitu, enggak. Ya begitu, saya minta tolong semuanya, untuk semuanya, untuk subscriber, untuk semua saudara-saudaraku di mana kalian berada, saya minta tolong ke kalian semuanya. Ya, untuk yang khususnya berdomisili di daerah Semarang sekitarnya, syukur-syukur di daerah Pangkah, syukur-syukur di daerah Curug, saya minta bantuannya ya teman-teman ya. Nah kayak gini nih, kedinginan tuh puyeng ya teman-teman, matanya blawur ya teman-teman ya. Untuk yang berdomisili di sana, tolong saya minta bantuannya sekali lagi dengan sangat ya, dengan rendah hati, dengan sangat saya mohon ya. Walaupun Mas Ahmad Rozikin sama Mbak Sulastri melihat video saya, tolong bayarlah hutang ke saya, tolong lunasi hutang ya. Jangan sampai kalian itu menanggung di akhirat nanti lebih berat ya, mungkin berlipat-lipat ganda di sana itu, saya percaya. Tapi lebih baik ringan dosa kalian daripada di sana nanti kalian itu terjerumus hutang ya, lebih berat ya. Ingat untuk Mas Rozikin dan Mbak Sulastri atau Bu Sulastri ya, hutang di dunia kalian masih bisa kerja, masih ada kesempatan untuk membayar. Nanti kalau kalian sudah dimasukkan ke keranda, udah digotong, dibawa ke kuburan, kalian lebih berat lagi urusannya ya. Intinya hari ini saya menagih hutang, siapa tahu masih rezeki saya, siapa tahu masih hak milik saya ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa saya, mendengar keluhan saya. Tiap kali sholat saya berdoa, ya Allah sadarkanlah yang punya utang, ya Allah sadarkanlah yang punya utang kepada saya ya. Ingatlah dia, bersihkanlah pikiran orang itu biar ngasih duit ke saya, biar mengembalikan hak milik saya ya. Saya itu enggak orang kaya, bukan, saya cuman pembantu ya, saya cuman pembantu. Kalian tahu pekerjaan pembantu kayak apa, jadi hinaan orang sana sini, ngumpulin duit juga susah ya. Giliran kalian dulu waktu mau pinjam telepon 50 kali 60 kali ke saya, sekarang sudah dapet tinggal bayar. Saya nggak minta anak, saya nggak minta bunga, saya nggak minta jaminan apa-apa. Kalian tega tinggalkan, nggak meninggal pesan, meninggalkan begitu saja ya teman-teman. Ya udah sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang tahu keberadaan, yang berdomisili di Tegal Curug maupun di Tegal Pangkah ya, tolong bantu saya dan tolong berkomen di bawah ini ya teman-teman ya. Komenlah di bawah, nanti saya kasih fotonya, saya kasih nomor telepon saya, nanti bisa telepon WhatsApp ya. Kalau menemukan nanti langsung dicari saja, kasih kabar ke saya, nanti saya yang video call sama orangnya ya. Kalau udah ketemu alhamdulillah, nanti solusinya gimana nanti saya ikut
ya teman-teman ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe nya. Bye.